airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia atau MKRI menuntut SBY dan Budiono mundur secara baik-baik dari jabatannya. Pemerintahan yang dipimpin SBY dinilai gagal menciptakan kesejahteraan rakyat di segala bidang dan hanya berpihak kepada kepentingan asing. Ratusan aturan dan undang-undang telah diubah dan dibuat semata-mata demi kepentingan asing. Adapun yang dituntut adalah nasionalisasi tambang dan migas, penuntutan kasus korupsi besar, menghentikan liberalisasi impor, menurunkan harga, dan menghentikan segala bentuk kekerasan serta pelanggaran HAM. Menurunkan SBY itu merupakan keniscayaan. Itu bukan untuk MKRI, tetapi untuk fakta Indonesia hari ini. Kita hancur. Jangan biarkan bangsa ini sampai pada titik kehancuran yang kita sesali dan tidak mungkin lagi diperbaiki. Itu sebenarnya tekadnya MKRI dengan segala gerakan yang dilakukan. Tapi itu fakta kita. Jadi jangan dibuat ini jadi personal, karena ini bukan tentang SBY, ini tentang negara ini. Dan setiap warga negara berhak memperjuangkan perbaikan untuk Republik ini. Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia atau MKRI memandang penting bagi rakyat Indonesia untuk melakukan koreksi total terhadap 9 tahun kepemerintahan Presiden SBY dan Budiono, dan MKRI juga melihat bahwa persis di 8 tahun kepemimpinan SBY dan Budiono, kerusakan-kerusakan di segala segi kehidupan rakyat Indonesia, terutama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan juga yang paling urgen adalah kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dan ekonomi semakin terpinggirkan. Kita bisa lihat dalam serangkaian kebijakan yang diturunkan oleh SBY maupun Budiono dalam 8 tahun ini. Misalnya setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan mencatatkan 250 miliar sampai 300 miliar uang habis. Itu karena korupsi dari birokrasi. Kemudian juga kita lihat melalui paket undang-undang kebijakan sumber daya alam, misalnya Undang-Undang 25 tentang penanaman modal asing dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan izin konsesi 90 tahun lamanya. Ini menyebabkan rentetan konflik agraria dan sumber daya alam di mana kaum tani, juga nelayan dan masyarakat adat itu terus mengalami konflik yang keras di tingkatan bawah dengan hadapan dengan kekuatan aparat baik Polri maupun TNI dan kelompok-kelompok sipil lainnya yang bekerja untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua yang penting dicatat bahwa gejolak kenaikan kesulitan rakyat Indonesia juga kita bisa lihat dengan makin membumbungnya harga dan sulitnya rakyat untuk mendapatkan akses atas pendidikan, kesehatan yang memadai dan terjangkau, juga pada akses-akses di bidang penghidupan untuk meraih kesejahteraannya. Nah, yang ketiga yang parah adalah di 8 tahun lebih pemerintahan SBY Budiono inilah kita menemukan bahwa gurita korupsi dan perampokan uang rakyat terjadi luar biasa. Ini terjadi, kita bisa lihat baik korupsi yang melibatkan pimpinan-pimpinan elit Partai Demokrat yang juga merupakan
lingkaran inti dari Presiden SBY, misalkan dari Budiono yang disebutkan terlibat Senturi dan BLBI, juga ada Andi Malarangeng, ada Anas Barmingum, Angelin Sondak, dan sejumlah, bahkan Ibas terakhir ini disebut juga ikut terlibat dalam rangkaian gurita korupsi yang skalanya luar biasa, termasuk juga yang paling menohok, MKRI sudah melaporkan bulan lalu ke KPK adalah manipulasi pajak dari keluarga Cikeas. BLBI 600 triliun, ini uang yang tidak main-main. Bank Senturi 6,7 triliun, kemudian Hambalang 2 triliun lebih, kemudian korupsi IT KPU pada pemilu 2009 yang publik sinyalir bahwa disinilah otak-atik soal IT KPU inilah yang menyebabkan lonjakan suara Demokrat dari 7% menjadi 20%. Itu suatu hal yang mustahil dalam dunia politik Indonesia. Konflik yang keempat, kita melihat jaminan keamanan orang untuk beribadah dan menjalankan keyakinannya di periode SBY inilah mengalami satu ancaman yang serius. Kasus Gereja Yasmin, konflik di Poso yang tidak selesai, kemudian juga di beberapa tempat, termasuk di DKI Jakarta ini. Nah, yang terakhir adalah di periode pemerintahan SBY Budiono inilah utang atas nama rakyat Indonesia, 230 juta rakyat Indonesia makin membumbung. Kita saat ini rata-rata setiap tahun kita harus berutang lagi kurang lebih 2.000 triliun. Saat ini posisi utang kita 2.000 triliun itu bukan uang yang sedikit, karena artinya setiap kepala rakyat Indonesia harus dibebani jumlah utang antara 7,5 juta sampai 8 juta rupiah per kepalanya. Dari bidang yang aku tangani langsung aja, sebagai seniman misalnya, 2005 kita mengadakan Kongres Dewan Kesenian se-Indonesia. Ditutup oleh Presiden SBY melalui telekonferensi, disiarkan seluruh Indonesia dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana Presiden SBY menjanjikan bahwa dia sangat mendukung lahirnya Dewan Kesenian Indonesia. Dewan Kesenian itu Art Council. Negara sebesar kita dengan kebudayaan sekaya kita tanpa Art Council itu udah kegilaan, dan kita waktu itu berbesar hati sekali ketika SBY mengatakan dia sangat mendukung. Tapi kemudian mandek. Dan mandek itu kita laporkan ke istana, kita laporkan ke menteri, nggak jalan. 2005 dan sekarang udah 2013. Tentang terorisme. Ini juga menyangkut kebudayaan kita, menyangkut bagaimana kita beribadah, bagaimana Indonesia sebagai multikultur, ya. Itu sudah jadi rahasia umum bahwa terorisme di Indonesia itu termasuk perpecahan antar agama, konflik antar agama yang terjadi di mana-mana. Itu direkayasa negara, dan itu dilakukan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari asing. Nah, pada saat yang sama ada FPI. FPI ini juga dipelihara. Persoalan terorisme itu saya sudah kirim surat ke Komisi 1 DPR. 3 bulan tidak ditanggapi, selalu dibilang sedang di schedule. Mengenai FPI, kita tahu sendiri, saya pikir publik tahulah bahwa FPI ini bukan organisasi Islam yang seharusnya. Mereka gerakan yang banyak melukai pihak-pihak minoritas. Itu fakta, dan tugas seorang presiden lah melindungi minoritas, itu tugas dia. Dan ada petisi ditandatangani oleh 12.000 orang, udah saya sampaikan ke meja presiden selama sebulan, nggak digubris juga. Jadi sebenarnya apa fungsinya presiden? Ini bukan karena itu saya lakukan, tapi saya jadi mengukur. Nggak ada. Ketika kami berkumpul di Cisarua awal Januari yang lalu, semua pikiran itu dan laporan informasi dari daerah, bagaimana pergolakan di daerah. Jangan salahkan kalau MKRI akhirnya sampai kepada satu titik. Tidak ada cara lain menghentikan pemerintahan ini sebelum 2014. Kenapa sebelum 2014? Karena kita ingin memasukkan pemerintahan transisi yang akan menggelar
pemilu setelah merevisi semua undang-undang, semua sistem yang sudah dihancurkan selama era reformasi. Bangsa Indonesia sudah memasuki pemilu yang untuk ketiga kalinya sejak reformasi. Tapi produk demokrasi di kita sekarang ini makin lama makin memburuk. Uang menjadi bicara, sehingga kita sebut demokrasi kita masuk ke dunia demokrasi kriminal. Sekarang ini misalnya, kita melihat bahwa pemerintahan ini sangat korup. Karena itu menurut kami, pemerintahan yang korup tidak punya otoritas moral untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, kemudian kita lihat juga partai-partai peserta pemilu. Itu juga partai-partai yang sangat korup. Kemudian KPU-nya dalam perjalanan proses kepemiluan ini juga banyak melakukan hal-hal yang tidak jujur. Nah, dari pemilu yang semacam ini, kita sudah bisa membayangkan apa hasilnya, apa produk demokrasi dari pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang korup, partai yang korup, kemudian KPU yang tidak jujur. Kemudian kita juga masih masuk ke dalam persoalan-persoalan yang elementer, yaitu soal daftar pemilih tetap itu masih berantakan, masih menggunakan daftar pemilihan tetap yang dilakukan tahun 2009, dan ini juga sangat bermasalah. Nah, dengan demikian maka perlu ada pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan transisi ini nanti itu selain tetap menjaga keamanan masyarakat, stabilitas politik negara, juga mengerjakan hal-hal yang demokrasi antara lain membenahi undang-undang politik, membenahi KPU-nya, kemudian secara hukum dia menegakkan hukum, melakukan pemberantasan korupsi, sehingga pada saatnya nanti ketika pemilu digelar, ini kita akan menghasilkan produk pemilu legislatif yang baik, eksekutif yang juga baik, karena semuanya dalam proses yang baik. Nah, inilah tugas-tugas pemerintahan transisi. Oleh sebab itu transisi menjadi penting, karena kalau kita langsung setelah pergantian pemerintahan kemudian dilakukan pemilu ketika pemerintahannya masih korup, para koruptornya masih menguasai partai-partai politik, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, kita ingin agar di dalam pemerintahan transisi nanti itu bertindak tegas, bersikap tegas, kemudian mengatasi persoalan-persoalan bangsa, kemudian membuka lapangan kerja, dan dari situlah kita selenggarakan pemilu yang baik, bersih, transparan, dan juga diawasi oleh komisi-komisi pengawasan internasional. Saya sedih sekali melihat reaksi SBY terhadap MKRI. Tiba-tiba mengundang jenderal, mengumpulkan semua pemret dari media, lalu mengumpulkan pertemuan dengan organisasi. Itu tiba-tiba yang kayak open house gitu, semua orang diundangin. Berlebihan. Lalu terutama ketika jenderal-jenderal itu tiba-tiba bicara konstitusi, ini inkonstitusional, maka harus dilibas. Itu kan mengancam. Gak berhak, mau dia mantan jenderal atau dia jenderal atau bahkan presiden, tidak berhak mengancam rakyat. Rakyat punya hak demokrasi. Dan kalau kita bicara konstitusi, mestinya para presiden itu belajar tentang konstitusi, belajar sejarah. Aku hanya mengerti konstitusi seperti diajarkan Soekarno. Soekarno itu pemimpin revolusi Indonesia, presiden pertama. Pada pidatonya 17 Agustus 59, dia mengatakan dengan tegas bahwa konstitusi diciptakan untuk rakyat, bukan rakyat diciptakan untuk konstitusi. Jadi kalau pemerintah yang sedang berkuasa tidak memerintah sesuai kehendak rakyat dan amanat rakyat, rakyat berhak dan konstitusional untuk menurunkan pemerintahan yang berkuasa. Itu. Jadi belajar. Aku berharap rakyat Indonesia melihat kehadiran MKRI dengan pikiran terbuka. MKRI ini tidak ditunggangi oleh kepentingan apapun. Tidak ada partai di belakang kami, tidak ada calon presiden di belakang kami. Kami ingin melahirkan presiden yang baik untuk rakyat Indonesia melalui gerakan yang kami lakukan, yakni menurunkan SBY dan pemerintahan transisi. Jadi, walaupun apapun yang terjadi, MKRI akan demo tanggal 25 di seluruh Indonesia. Semua MKRI akan turun ke jalan, dan saya berharap rakyat Indonesia juga mengikuti demo ini, karena ini
tentang rakyat, tentang bangsa. God bless Indonesia.